Blood warning, video ini kemungkinan mengandung unsur darah. Lokomotif ini jatuh ke sungai dan hanyut. Langkah 1, kamu dan ayahmu sedang menaiki lokomotif jadul BB300. Kalian menaiki lokomotif ini hanya untuk diparkirkan ke sebuah garasi yang sangat dekat dengan lokomotif kekinian. Setelah diparkirkan, ayahmu memutuskan untuk kembali ke kota tempat tinggal asalmu, dan dia berharap kamu baik-baik saja di kota ini. Ayahmu pun pergi menggunakan taksi ke terminal bus, dan kamu melambaikan tangan, semoga ayahku baik-baik saja di sana. Woi anak tertolak sedunia, ngapain lo lambai-lambai tangan, nyari malaikat maut buat mati ha? Tiba-tiba masinis lain datang dan memulimu. Kamu pun langsung ketakutan dan merasa, kenapa ya ayah harus meninggalkanku, katamu di dalam hati. Tanpa lama, salah satu dari mereka ini pun langsung menonjokmu. Bengong bae, mau ikutan main lempar bola rugby kan? Kata dia, kamu mengatakan enggak dengan rasa gugup akibat terjatuh. Tapi karena kamu gugup mereka menamparmu, jadi orang jangan gugup dong. Gugup itu dosa, manusia dilarang gugup semasa hidupnya woi. Ayo dipaksa aja, memaksa orang lain itu kan bagus ya. Mereka pun tertawa jahat meski kamu belum berkata untuk kedua kalinya. Langkah 2, kalian tiba di lapangan kosong yang letaknya cukup jauh dari stasiun. Pas kamu berada di lapangan, salah satu dari mereka sengaja menyenggol kakimu sehingga kamu terjatuh dan ditertawakan. Ups, sorry ye, sengaja. Soalnya lo itu gembel dan gak populer, makanya lo patut diginiin. Mereka pun hendak menolong kamu yang terjatuh, tapi mereka justru malah mempermainkan perbuatan baik itu. Bangun aja sendiri, dasar bek. Lemah amat jadi manusia, kuat dong. Setelah kamu berdiri kembali, mereka pun mulai bermain lempar rugby ke pemain demi pemain. Woi orang idiot, tangkep nih bola. Ternyata kamu gagal, dan kamu pun tersungkur ke tanah. Ya elah, banget nih bocah, cuma satu kali lemparan aja udah tumbang. Betul tuh, di gue kasih contoh ye. Woi coba lo lempar tuh bola ke kepala gue. Tuh, meski bola kena kepala gue tapi gue gak tumbang, tapi dia malah tumbang. Aneh kan, sejak kapan ada manusia modelan macam dia? Kamu hendak berdiri, tapi mereka menendangmu supaya kamu tidak bisa bangun lagi. Tiba-tiba bel stasiun berbunyi menandakan para masinis yang bekerja hari ini harus kumpul di lapangan kantor stasiun untuk berbaris. Weh udah baris weh, tinggalin aja nih si gembel tol ini, udah lemah lagi. Mereka pun meninggalkanmu yang pingsan terbaring di tanah lapangan. Akhirnya kamu bangun kembali, dan kamu terkejut. Ini jam berapa? Sore begini kan bukan waktunya untuk berbaris. Jadi kamu pun gercep kembali ke stasiun. Setibanya di tempat, suasana sudah sepi, dan bos pun memarahimu. Kamu ini dari mana saja? Saya cari kamu pas baris kok gak ada, marahnya bos. Tapi bos, aku bisa jelaskan, cukup, penjelasanmu selalu saja menjadi tameng untuk menutupi perilakumu yang ceroboh itu. Karena sudah muak, bos pun pergi dan memecatmu, karena sering dinilai ceroboh dan tidak lengkap dalam mengikuti aturan stasiun. Rasain lo, dia dimarahin bos. Kita mah enggak, emang banget dah, kata mereka sambil mentertawakanmu. Cu, ini lokomotif punya dia ya. Kudet amet sih gak kayak lokomotif kita yang ngikutin zaman. Iya, gembel amet tuh orang, masa lokomotif burukan gini masih dipakai, minimal ngikutin zaman lah. Kudet kamu pun sedih, selalu saja kamu dikata-katain dengan kata tak mengenakan dari mereka, maka kamu pun memutuskan untuk pulang. Tapi, sebelum pulang, tiba-tiba OB stasiun menghadangmu. Mas, kamu disuruh cuci semua lokomotif yang diparkir sini, kan tadi gak ikutan baris, jadinya disuruh nyuci sama bos. Suruh nyuci loko, hukuman nyuci baju seragam masinis aja dia gampang capek, apalagi nyuci loko segede gaban gini, auto pingsan dia, sambung mereka. Langkah 3, cuci lokomotif menggunakan teknik manual pakai ember dan pel. Karena kamu sangat menyayangi lokomotif jadul milik ayahmu, maka kamu mencucinya dahulu, setelah itu baru lokomotif lain. Wan, ini loko punya lo toh, jelek amat, kudet lagi,
Kudet-kudet ke anjing, kata mereka dengan sedikit gelak tawa. Kamu memohon mereka untuk turun biar pas bersihin loko gak keganggu sama mereka. Lo ngatur, bersihin aja dulu, nanti kita turun kok. Iya kan? Iya tuh, kata mereka. Karena perkataan mereka, kamu bersihkan saja lokomotif milik ayahmu. Saat membersihkan bagian belakang, kamu terkejut, ada sebuah coretan wajah setan dan tulisan, ini wujud asli keluarga lo, mirip Dajjal. Kesabaran sudah habis, emosi meluap, kamu pun membanting pel dan marah besar karena mereka telah menjatuhkan nama baik keluargamu. Dia kenapa sih teriak-teriak kayak orang ODGJ gitu? Tahu tuh, dasar terbelakang. Tiba-tiba salah satu dari pembuli terkena ember karena kamu marah dan melempar kepada mereka yang sudah menyakitimu. Karena lemparan itu sangat keras sehingga kepala dari pembuli itu bocor. Alhasil para pembuli itu pun menjadi marah besar terhadapmu dan berniat untuk menyakitimu lagi. Kamu pun berlari dari stasiun pakai motor buat cepat-cepat pulang ke rumah sewaan di kota ini supaya menjauh dari mereka yang bakal mengamuk. Udah gembel psikopat lagi tuh orang. Udah. Kita bawa sajam aja yuk buat bunda malam ini, kata pembuli. Ayo cepat kumpulin sajamnya, terus serwak rumah dia, gue udah gak sabar nih nunggu malam, kata pembuli ini sambil emosi. Kamu rasa sepertinya para pembuli itu mungkin sudah jauh saat mengejarmu atau mereka tidak mengejarmu sama sekali. Sepertinya kamu harus lapor mereka ke bos stasiun kalau kamu selalu dilecehkan oleh mereka bahkan pernah melukaimu sampai pingsan. Jadi kamu tidak akan membiarkan hal ini terus terjadi untuk kedepannya. Pembuli sedang merencanakan sesuatu di garasi kereta yang kosong sambil mabuk-mabukan dan merokok. Mereka mulai menyiapkan benda sajam masing-masing dan itu karena mereka berkesempatan untuk membunuhmu malam ini. Setibanya di rumahmu, mereka memutuskan untuk masuk ke rumahmu dengan memecahkan kaca jendela. Langkah 4, bangun dari tidur karena mendengar suara pecahan kaca. Kamu terbangun dan akan segera memeriksa suara pecah itu. Langkah 5, tiba di dapur dan ternyata jendela dapur pecah. Ulah siapa ini, kok bisa pecah gini jendelanya? Saat dicek keluar, kamu tidak melihat siapa-siapa di luar kosong dan halaman belakang rumah sewaanmu tidak memiliki semak-semak dan barang bekas yang disimpan. Tiba-tiba, ada yang menembak kepalamu dari belakang. Para pembuli akhirnya berhasil membuatmu tewas dan mereka akan membawamu ke sebuah tempat. Mereka tiba di stasiun 101, yaitu stasiun yang terbengkalai dan tempat penghuni arwah untuk membuangmu ke sungai dekat stasiun ini. Kamu hanyut dan jasadnya dimakan ikan piranha sampai darah berwarna merah terlihat di tengah sungai. Karena darah yang terus mengalir, maka seluruh sungai pun menjadi berwarna merah. Di stasiun, mereka berniat untuk membuang lokomotif tua milik ayahmu ke sungai stasiun 101, jadi kamu tewas bersama lokomotif milik ayahmu. Cih, loko butut jelek dan gak guna ini harus dimatiin kayak si yang punya itu toh. Bener, si yang punya udah mati ya kali ini loko harus ikutan mati juga. Mereka menaiki lokomotif ayahmu ini buat diparkirkan ke stasiun 101 untuk dihancurkan lalu dibuang ke sungai yang dimana kamu tewas di sana. Setibanya di stasiun 101, mereka pun mulai merusak lokomotif milik ayahmu dengan menggunakan palu dan dirusak bersama-sama. Supaya lebih cepat rusak, mereka menggunakan jerigen berisi minyak tanah dan melumurinya ke seluruh bagian loko untuk membakar lokomotifnya. Mereka melumurinya dari luar sampai ke dalam kabin, lalu mereka hendak menyalakan korek api. Mereka mengetesnya di dalam kabin untuk melihat apakah apinya menyala atau tidak. Tiba-tiba salah satu dari mereka terpleset ke garam minyak tersebut membuat lantai sangat licin lalu menjatuhi kalian semua. Kalian terjatuh dan seluruh kulit kalian tertusuk beling kaca jendela lalu kalian berteriak
yang kesakitan dan salah satu dari kulit kalian mengeluarkan banyak darah. Karena tidak tahan sakit, mereka berusaha melepaskan kulit dari kulit mereka, tetapi api yang mereka nyalakan membesar sehingga mereka terjebak dalam kabin lokomotif yang terbakar. Lokomotif terbakar dari dalam kabin dan mengeluarkan banyak cairan darah dari dalam kabin, menandakan para pemudik tewas dalam sana. Sekaligus mereka tewas karena kebodohan mereka. Kenapa mereka tidak melakukannya luar lokomotif saja untuk melempar korek api ini ke lokomotif dan mereka aman? Karena rel pemberhentian di stasiun 101 ini agak curam, maka lokomotif ini lepas dari rel dan berjalan menuju sungai yang dimana kamu tewas di sana. Lokomotif ini jatuh ke sungai dan hanyut, lalu sungai menjadi tambah merah karena darah yang berceceran dalam kabin lokomotif sekaligus bekas kamu tewas hanyut kemarin. Saat tengah asyik mandi sungai, tiba-tiba anak-anak yang main di sungai ini pun langsung kabur secara mendadak. Mereka merasa jijik dengan darah yang terdapat pada sungai itu. Jadi, ada salah satu dari anak-anak yang mandi sungai muntah-muntah karena air dari sungai bercampur darahnya tertelan ke dalam perut. Dan karena darah yang menjijikan dan air sungai yang penuh bakteri, maka anak ini pun tewas terjangkit penyakit kotor. Di sisi lain, semua orang yang mancing di sungai ini langsung lari, karena tiba-tiba ada bau busuk menyengat seperti bau bangkai. Bau bangkai itu adalah darah dari para pemudik yang tewas terbakar di dalam kabin lokomotif ayahmu, sehingga darahnya menjadi busuk. Lalu arwah kamu dan para pemudik berkeliaran, sehingga sepanjang sungai yang dipenuhi darah ini akan dijuluki sebagai sungai berhantu di masa depan. Moral dalam insiden, orang yang disakiti jauh lebih baik daripada kita yang menyakitinya.